Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. سلام الله والرضوان على من نظم القرآن بقلب خالص النوى محب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. الله وسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميع ما حوى وما اقتضى القرآن. الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قارين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن آمين آمين. فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وصحبه ذوي القرآن. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wasallam. Ini adalah sesi terakhir dari pembahasan kita tentang Idul Adha ya, haji, kurban dan seterusnya. Nah, ada tradisi, lebih tepatnya tradisi akademik ya, dalam keseharian kita, masyarakat kita, bahwa penanda orang ini sukses, kaya, terpelajar, memiliki jejaring yang luas, punya kiprah kontribusi peranan dharma bakti di tengah masyarakat, itu ditandai dengan kepemimpinan atau leadership. Tapi kajian ini bisa diturunkan secara sosiologis, antropologis, bahwa orang ini manakala dia memimpin atau dipercaya memimpin masyarakat, RT, sekurang-kurangnya rumah tangga, maka dia memiliki kualitas Ibrahim, kualitas Ibrahimiyah, memiliki hikmah Ibrahimiyah dalam dirinya. Apa itu? Ya kemarin atau 2 pertemuan yang lalu sudah kita singgung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imama, qala wa min dzurriyyati, qala la yanalu ahdiz zalimin. Itu dia. Bahwa Allah menguji secara bertahap untuk menguji kualitas seseorang. Jadi dia ini qualified atau tidak, memiliki standar atau kualifikasi atau kompetensi atau tidak, kepemimpinannya diuji, ibtala.
Oleh Dia Al-Mubtali atau Al-Mubli, ya Allah yang maha menguji atau memberi bala itu. Nah, salah satunya adalah ini dia dirangkum dalam ini nanti ada hubungannya dengan pengorbanan kita setiap hari ya. Nah, kemarin kita juga pertemuan yang kemarin kita juga sudah menyinggung haji mabrur ya, manfaatnya, filosofinya, maknanya, cara menjalaninya, ya kontrak kita dengan Tuhan selama melakukan ibadah haji, dan begitu pulanglah mabrur atau tidaknya kualitas ibadah haji kita diuji sama sekali. Baik. Nah, sekarang mari kita buka surat Shaffat sebagaimana sudah diinformasikan pada ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni zahibun ila rabbi sayahdini. Jadi begini, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, kemudian Nabi Musa, semua alaihi wassalatu wassalam sama, begitu menyampaikan bahwa dirinya akan hijrah, begitu menyatakan dirinya ini melakukan upaya atau tindakan yang revolusioner, ada resolusi dalam dirinya, maka Nabi Ibrahim berkata, ini dia, Bismillahirrahmanirrahim, qala inni zahibun ila rabbi, saya akan pergi menjumpai Tuhan saya yahdini, kelak dia akan membimbing saya, memberi hidayah saya. Demikian pula Nabi Lut alaihissalam, ini muhajirun ila rabbi, saya akan pergi menjumpai Tuhan saya. Dan ketika Nabi Musa dengan 70.000 orang pengikutnya, ibu-ibu, anak-anak, tua, muda, lelaki, semuanya tidak bersenjata, hanya beberapa, mungkin 4 atau 5 ekor kuda dan keledai saja, itu semua 70.000 orang yang tak terlatih dikepung, dikejar oleh tentara musuh yang terlatih, well-trained soldier, dikejar oleh pasukan militer yang betul sangat terlatih. Dia pasukan perang dengan persenjataan lengkap sekurang-kurangnya 200.000. Nah, tapi apa perintah Allah kepada Nabi Musa? Bukan lari ke gunung atau ke bukit, yang dalam teori perang seharusnya kalau dikejar musuh dan kita kalah secara strategi atau persenjataan, alutsista, idealnya kita lari ke gunung atau ke bukit atau ke hutan, sekurang-kurangnya untuk meminimalisir korban. Tapi alih-alih lari ke hutan atau ke gunung, Nabi Ibrahim diperintah lari ke laut. Ini kan aneh. Begitu derap langkah kuda musuh itu sudah terdengar, dekat ini ya, karena dahulu ini seandainya padang pasir atau sabana atau padang rumput ya, mungkin 3 kilo, 5 kilo dari sini sudah terdengar derap langkah kuda itu. Maka kata para pengikutnya yang beberapa imannya kurang kuat, inna lamudrakun, kita akan terkejar ini, kita akan ditangkap. Finishlah kita ini, tamatlah riwayat kita ini. Nah begitu. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, kalla inna ma'iya rabbi. Umatnya mengatakan begini, inna lamudrakun, kita akan dikejar. Jawaban Nabi Musa, kalla, tidak, inna ma'iya rabbi, Tuhan saya bersama saya. Demikian pula Nabi Ibrahim. Nah ini menarik karena Kanjeng Nabi kalimatnya bukan saya, tapi innallaha ma'ana, Tuhan bersama kita. Itu bedanya ya. Kalau ini konteksnya hijrah, maka hijrahnya Nabi Muhammad berbeda, redaksinya kita. Para nabi terdahulu redaksinya aku atau saya. Itu perbedaan. Nah ini dia. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Baik. Lalu beliau bermunajat, berdoa, dan doa ini mukhul ibadah, intisari ibadah. Jangan berputus asa, ya kan? Jangan berputus asa doa kepada Allah meskipun secara secara budaya, secara tradisi ini mustahil doa kita. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Selama menurut akal itu mungkin, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kafaya ain sad dzikru rahmatir rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbuhu nidaan khafiyya qala inni wa hanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Ini dia. Wa inni khiftul mawala min wara'i wa kanat imrati akiran fahabli min ladunka waliyya. Itu dia. Yarithuni min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Jadi Nabi Zakaria yang sudah sepuh tabarrukan berdoa di mihrab. Mihrab ini tempat pengimaman ini loh, tempat sholat ini loh. Itu saya biasanya berdoa di mihrabnya guru-guru saya. Nah, mihrab dari kata harb, maknanya isim zaman, isim makan ya, tempat berperang melawan nafsu atau melawan kemalasan atau keculasan, egosentrisme dan seterusnya. Oke. Berdoa tabarrukan Siti Maryam, itu dia. Ya, kita sangat dianjurkan tabarruk ya, ngalap berkah kepada orang-orang soleh atau solihah ya.
kepada solihin untuk merundingkan, menegosiasikan nasib kita. Nah itu dia. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas solihin. Kemudian ya Tuhanku, anugerahilah ya kepadaku seorang anak yang soleh ya. Ini doa orang-orang istimewa, kepingin soleh saja. Doanya Nabi Sulaiman alaihissalam, wadkhilni birahmatika fi ibadika solihin. Masukkan aku ke dalam golongan hambamu yang saleh. Jadi doanya bukan macam doanya Reza atau Jidan yang aneh-aneh ya kan. Enggak. Dia ingin terkenal, populer, Pak, saya ingin, ya Allah, saya ingin sakti, jadi wali, punya karomah. Kalau lihat wanita langsung telanjang, tembus pandang, gitu-gitu, bukan. Kepingin jadi soleh, itu kan sederhana banget doanya. Tetapi menjadi hamba atau pribadi yang saleh inilah puncak ubudiyah, pengabdian kita, kehambaan kita di hadapan tak terperinya rububiyahnya sang kholik atau rububiyahnya Allah. Oke. Nah, ini riwayat ini populer, beliau katakan di banyak tafsir ya. Baik merukas ibarat ya Jalalain, kemudian Sawi sarahnya itu, maupun di tafsir Ummahat, salah satunya At-Tabari yang sering kita baca, maupun Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi juga Al-Baghawi, tapi jarang dibaca yang itu. Kita katakan bahwa kita dapati informasi bahwa Nabi Ibrahim berusia 80 tahun dan tidak dianugerahi keturunan, sama seperti Nabi Zakaria. Beliau tidak sebut istrinya mandul, tapi sebut saya sudah tua. Wahanal azmu, tulang-tulang saya sudah ringkih, berarti kan saya tua. Wasta'ala susah badan, kepala saya dipenuhi uban. Baru berikutnya disebutkan dan istri saya mandul. Artinya beliau tidak sebutkan kesalahan kekurangan istrinya, pasangannya, tapi beliau sebutkan kekurangannya terlebih dahulu. Ya emang saya sudah tua. Nah itu dia. Jadi tidak salahkan orang lain ya, ini ciri pemimpin ya. Yang ibtala untuk kemudian fa'atam mahunna. Baru beliau memiliki kualitas bapak, abun rohim tadi itu. Oke. Memiliki kualitas leadership, rujuliyah, kepemimpinan. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Lalu Allah kabarkan, fabasyarna kami kabarkan berita gembira dengan datangnya dianugerahinya seorang anak yang halim. Halim ini budi luhur. Halim ini citranya 3. 1 sabar, tapi sangat sabar. Yang kedua santun dan sangat santun. Makna halim ya, makna halim ini. Sabar dan sangat sabar, melampaui manusia pada umumnya. Kemudian tulis Ishak, tulis ya. Kemudian santun, dia sangat santun ya kan. Nah kemudian qanaah, dia sangat qanaah. Jadi halim ini superlatif. Sabar enggak pernah merengek, maknanya itu. Tapi kalau halim dalam bahasa Arab ya, dia masih mengeluh, merengek. Secara umum dia sabar, secara umum dia santun ya. Tapi sesekali ngamuk juga. Tapi kalau halim tidak, sama dengan alim, ini asma Allah ya. Tidak pernah bodoh, tidak pernah lupa, mustahil. Kemudian senantiasa mengetahui. Tapi kalau alim, ainnya yang panjang, pernah lupa, pernah bodoh, pernah tidak tahu, salah dan seterusnya. Jadi halim ini superlatif ya, ini superlatif, ini tingkat yang paling atau hyperlatif malah ini. Oke. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ibrahim ini, ketika putra beliau ini masih diperselisihkan Ibrahim atau Ismail. Ismail atau Ishak alaihi salam. Kalau nanti di Sawi sarahnya Jalalain yang dibunuh, yang disembelih Nabi Ishak. Tapi tidak penting cerita itu. Nah kalau di perjanjian baru, di Injil ya, jadi begini, sebenarnya kitab ini banyak. Kitab Allah ini dalam Tijanud Darori itu 124 kitab dan ribuan mushaf. Kitab berarti sudah ada bundel ya, seperti ini sudah mujallad, dijilid, sudah dibundling, sudah dibundel. Nah tapi dikatakan 124 yang memiliki kesamaan cerita yang otoritatif atau ketersambungan, berjalin jemalin ceritanya, berita-berita langit atau informasinya. Misalnya Genesis ini kitab tentang kejadian. Atau Al-Khuruj, kitab tentang Exodus misalnya. Ada
Kan saya pernah belajar di sekolah Katolik ya. Nah, jadi dan saya dulu pernah ngajar muqaranatul adyan, perbandingan agama. Nanti sekali kita coba lagi ya ngaji itu lagi. Oke. Ulama ini biasa, ulama Imam Ghazali kah, bahkan Ibnu Taimiyah itu punya buku perbandingan agama. Jadi intelektual itu harus nulis tentang perbandingan agama. Kitabnya Imam Al-Ghazali itu Ar-Raddul Jamil ila man ghayyara al-Injil, itu kitab beliau tentang perbandingan agama. Kalau Ibnu Taimiyah Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Jadi hampir semua ilmuwan, juga Imam At-Tabari, ini orang Tabaristan Asia Tengah, punya buku tentang perbandingan agama. Jadi biasa dulu dialog lintas iman, interfaith dialog, itu biasa, itu tradisi ulama, tradisi para scholar, para sarjana. Demikian pula Kanjeng Nabi hidup dengan Yahudi Nasrani biasa saja. Kok sekarang kita alergi, itu kan aneh ya kan? Alergi, takut lihat salib atau waduh, lihat salib minder ya kan? Bergetar lah ya. Begitu lihat wanita, nah ya kan? Teruskan sendiri. Oke, itu dia. Begitu si anak ini ma'ahu ya, telah as-sa'ya. Sa'ya itu apa? Jadi kalau buka banyak tafsir ya, ini maknanya menggembala. Ketika anak ini sudah sanggup diajak menggembala kambing, kira-kira umur berapa? Kalau di Injil itu satu-satunya putra beliau disembelih, berarti Ishak belum lahir. Kalau yang dimaksud Ishak berarti Ismail belum lahir. Dan itu umur 14 tahun. Kan tidak mungkin anak 3 tahun diajak menggembala kambing ya kan? Nah, ini pasti sudah agak besar ini. Nah, kalau dalam banyak riwayat itu 13 atau 14 tahun anak ini. Ya, ada sih yang katakan 7 tahun, ada. Oke, walhasil ini antara 7 sampai 14 tahun, katakanlah antara usia itu. Dan perdebatan yang jelas, kok Pak, kenapa? Apa Nabi Ishak atau Nabi Ismail? Nggak penting, yang jelas bukan Reza, itu saja. Atau Mudin, ya karena Cadil. Nah, oke. Bukan Cadil, juga bukan Ilham, apalagi. Oke, itu dia. Makanya tadi ya hubungan alim-alim atau halim-halim itu kata Ibnu Khaldun adalah insan jahilun bidatihi alimun bikasabihi. Manusia ini pintar karena usaha manusia ini lahir bodoh bidatihi secara esensial pada dirinya sendiri, dasding ansi, alimun bikasabihi menjadi alim, pintar terpelajar karena dia mau usaha. Oke. Nah, ketika balagha ma'ahu, sampai anak ini bersama Nabi Ibrahim, sa'ya, bisa bekerja. Dalam hal ini standarnya menggembalakan kambing. Qala ya bunayya, beliau berkata begini, Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka. Saya bermimpi menyembelihmu. Nah, maka fanzur madza taro. Ini konteks musyawarah ya, fanzur, maka pertimbangkan. Jadi begini, mimpinya Nabi benar, pasti hak dari Allah. Kalau mimpi nyembelih, ya nyembelih betul itu. Karena ini mimpinya Nabi. Kalau mimpinya Reza, beda lagi, apalagi Farid ya kan. Jadi Reza dikeloni oleh Farid, udah mimpi yang aneh-aneh. Ya kan? Oke. Mimpi Maman, mimpi malam pertama, ya kan? Bulan madu. Ternyata apa ini ya kok gatel di pipi? Ternyata kumisnya Yusron ya kan. Brengos ya. Oke, itu mustache. Ya, oke. Jadi kalau mimpinya Nabi pasti benar. Tapi perhatikan Nabi, apa pendapat Nabi? Fanzur maza taro. Pendapatmu apa, Nak? Bagaimana? Berarti di Quran ini musyawarah 3 konteksnya ya. Musyawarah dalam rumah tangga menyusui anak. Ini bapak ibu musyawarah. Yang kedua musyawarah nyembelih anak ini bagaimana? Artinya untuk urusan ibadah bapak anak ini musyawarah. Baru yang ketiga yang populer dan yang sudah kita bahas di surat Ali Imran 159. Musyawarah hubungan dengan perang. Jadi musyawarah keluarga. Yang kedua musyawarah dalam rangka ibadah atau pendidikan anak, pendidikan karakter bagaimana. Yang ketiga musyawarah ini sehubungan dengan ngurus negara. Nah itu di Ali Imran 159. Itu sudah kita bahas ya. Lisyawarah maknanya mencari madu di sarangnya ya, potensial kita tersengat. Nah, bagaimana itu? Ayatnya di Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam fazzu min haulik
Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, itu dia. Itu musyawarah, keputusan sidang DPR MPR, perang. Ternyata Nabi kalah perang Uhud. Tapi sedemikian pun kalah, sungguh pun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya kalah perang. Apa perintah Allah? Wasyawirhum fil amri. Jangan berhenti musyawarah. Nah, ini yang kedua, musyawarah dalam konteks ini. Nah, ada banyak riwayat soal ini. Salah satunya begini, suatu malam Allah ini mengajak Nabi Ibrahim jalan-jalan ke alamul malakut. Kalau di alam malakut itu alam software. Kalau mau tahu penjelasan alam malakut, saya tidak nemu di kitab-kitab. Yang keren lah menurut saya. Sorry ya, banyak bacaan saya. Saya nemu penjelasan alamul malakut dari Steven Spielberg dalam film Minority Report. 2002, pemerannya Tom Cruise. Nonton film itu. Itu penjelasan alam malakut. Ada Departemen Pre-Crime. Ada Departemen Pra-Kejahatan. Pre-Crime. Nah, itu dia. Jadi saya beranggapan begini. Ojo-ojo ya kan. Jangan-jangan. Ini sudah baca alamul malakut ini orang ini, kata saya. Steven Spielberg ya. Di filmnya Minority Report. Loh, Pak, kok nonton film? Loh, ilmuwan gitu loh. Ya enggak film tok, Mas. Banyak yang kita pelajari, ya kan? Betul, Him? Jawab, Him. Rohim beda seleranya. Film Jepang, ya kan? Rohim ya. Siapa mbahnya, Him? Mbahnya Rohim beda lah. Reza itu beda. Dia Gus, tapi ya filmnya beda. Pak, saya Gus, Pak. Saya kan ustazah film. Iya, Ustazah Miyabi, ya kan? Mayabi. Videohat lil ustazah Mayabi. Nah, videohat kan jamak video, ya kan? Loh, karena santri, ya kan? Jadi harus diarab-arabkan semua. Aflamul afarin, film-film porno. Nah, oke, anggap saja begitu. Begitu jalan ke alamul malakut, tahu, pembunuh ini. Nanti nonton saja film itu ya, Anda punya gambarannya nanti. Have you ever watched that movie? Ya? Oke, nanti nonton ya, Minority Report. Nah, jadi begitu lihat Rohim, maling, ya kan? Gimana katanya Gusti Allah? Ibrahim, pendapatmu seperti kelang main sikile. Itu dipatahin saja kakinya. Satu lagi, lihat sana, tengok sana, pembunuh ini. Bunuh saja ini Tuhan, ini pembunuh. Sebelum dia melakukan kejahatan. Jadi ada satu ketika ada kakek tua, penjual jam, pulang dari nyervis jam. Lihat anak nyemplung ke lumpur. Anak itu masih usia 7 tahun. Kemudian kakek ini diprediksi, diramal oleh seorang peramal. Kau akan membunuh 7 juta umat manusia. 7 juta apanya adanya? Pulang dari dukun itu, dari paranormal dia, kemudian kakek ini lihat anak kecil nyemplung, tenggelam ke lumpur separuh. Tolong gitu. Anak kecil ya udah nampak ciri-ciri anak nakal ini. Tangannya pegang rokok, ya kan? Dan rokoknya apa? Mbako, ya kan? Nah, itu dia. Nampak ini ciri-ciri nakal, ditolong. Kata kakek tadi yang tukang servis jam, sekurang-kurangnya saya nolong 1 orang. Jadi kejahatan saya bukan membunuh 7 juta orang, tapi 6.999.999 orang. Nah, itu dia kan. Oke. Repot mikirnya, Him. Iya. Otaknya enggak cerdas. Dilatih biar cerdas otakmu, Him, ya kan. Oke. Rohim ini kan pakai cara-cara ekstrim. Jadi kalau kemarin istri saya diinfus setetes di rumah sakit, Rohim langsung diminum. Bahasa Jawa digelogok. Ya langsung sekaligus begitu. Oke, kayak minum tekan itu kan. Oke, coba nantiin ya. Kalau teori itu benar, teorinya Rohim, tidak lama rumah sakit tutup nanti. Dan fakultas kedokteran. Kenapa? Karena tidak berlaku teori-teori mereka. Teorinya Rohim yang berlaku. Nah, baik, kemudian ditolong satu anak itu, begitu selamat ditanya, nama kamu siapa? Terus anak kecil itu menjawab, nama saya Adolf Hitler. Nah, itu dia. Oke. Paham ini ya? Tidak paham, tidak apa-apa. Nanti putar lagi rekamannya. Oke. Berarti anak ini sudah mampu menggembala kambing. Kira-kira 7-14 tahun usianya. Antara itulah ya. Fanzur Mazhatar. Ketika Nabi Ibrahim jalan-jalan di alamul malakut, pembunuh, bunuh dia. Nanti nonton ya, ada Department Pre-Crime. Department of Pre-Crime di film Minority Report itu. Nah, kemudian itu film itu harus mikir. Sama dengan Anda nonton filmnya Christopher Nolan ya, yang Inception itu film itu harus mikir sedikit lah kalau nonton itu.
Ya otak dipakai. Masa taruh di laci ya kan? Sampai taruh di dengkul ya. Makanya dengkulnya besar itu. Oke. Kepalanya kecil. Oke. Sorry to say that. Baik. Terus selesai ya. Walhasil ketika jalan-jalan di alamul malakut ketemu para pembunuh, pembegal, koruptor apa. Kesimpulan Nabi Ibrahim, bunuh saja Tuhan ini. Dimintai pendapat oleh Tuhan. Enggak, bunuh saja. Biar negara, biar manusia, bumi, planet bumi ini aman. Enggak ada pembunuh, pencoleng apa, begal dan lain-lain, garong dan jenisnya ya. Supaya enggak ada para penyamun lah itu. Sudah. Setelah itu Allah perintahkan, ini dia, inni arafil manami anni azbahuka fanzur maza taro. Bunuh anakmu Ibrahim. Nabi Ibrahim mikir enggak itu? Mikir Nabi Ibrahim, makanya mikir, ragu selama 2-3 hari. Keraguan itu dalam literatur agama disebut tarwiyah, mamang, ragu. Lalu Allah menyindir begini, cie ragu nih. Ketika saya tawari, Ibrahim, bukan sampean him. Ini Nabi Ibrahim dialognya dengan Allah ini, dialog imajiner ya kan. Ini orang ini pembunuh ini membunuh sekian juta orang. Jadi sudah lihat arwahnya Hitler, ruhnya. Bunuh dia Tuhan, kata Nabi Ibrahim. Terus ketika aku perintahkan untuk membunuh, menyembelih anakmu, kamu kok masih mikir? Tuhan, dia kan anakmu. Kau pikir 7,5 miliar manusia itu bukan ciptaanku? Aku menyayangi mereka semua. Begitu kata Allah itu ya kan. Iya ya. Nah lalu itu apa Allah menguji? Satu, yang kedua, rupa-rupanya ada 2 dimensi di sana ya. Bahwa dimensi ketuhanan, perintah menyembelih anak ini wahyu ya. Seandainya Nabi Ibrahim hidup di zaman sekarang, beliau akan menjadi buronan Interpol. Tahu ya Interpol ya, polisi internasional. Nah, tapi karena Nabi Ibrahim ini nabi, beliau enggak mikir ya kan. Ini perintah. Ini beliau masih mikir ya. Iya ya, ini kan sisi kemanusiaan. Loh, suruh nyembelih kok masih mikir, sampai nanti hari ketiga baru Arafah itu. Nah, makanya orang Arafah itu wukuf di Arafah itu kan. Al-Hajju Arafah yang kemarin sudah diulas. Kalau kau tidak mendapati Arafah secara benar, ya diulang lagi tahun depan. Tapi kalau tawaf sa'i bisa diulang. Ini tawaf saya salah. Misalnya tawafnya Reza berbentuk segitiga misalnya. Kalau Ma'ruf berbentuk lonjong, apa oval ya kan. Dia tidak mengelilingi Ka'bah. Dia mengelilingi Ilham taruh di situ dan dikelilingi ya misalnya ya kan. Nggak aneh ya, tawaf yang aneh misalnya loh ya. Nah, itu dia. Nah, ini setiap Anda menemukan dialog bapak dengan anak di Quran pasti nuansanya teologis. Ini dia. Qala ya abatif alma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas shabirin. Ya bunayya, ya abati, ya baniya, itu dialog bapak anak, orang tua dengan anak, pasti dialognya ini teologis. Dialognya bernuansa teologis. Oke. Bapak laksanakan saja perintah Tuhan itu. Satajiduni insyaallahu minas shabirin. Kelak engkau akan mendapati aku sebagai shabirin, orang-orang yang sabar. Berarti shabirin implementasi dari halim. Ketika masih anak dia sudah halim. Baik. Kira-kira dia menerima takdir Tuhan enggak? Jawab, maka itu qanaah. Qanaah tapi qanaah yang super. Halim, sabar tapi sabar yang super. Nah, itu dia paham ya. Kemudian apa lagi makna halim tadi? Saya sebutkan 3 tadi. Apa? Santun. Dia sangat santun itu kepada orang tuanya ya dan. Oke. Baik, sudah ya. Jadi kalau melihat narasi ayat ini setting ayat ini. Jadi kita harus begini ya. Iya ya. Quran ini turun pasti dalam satu konteks. Menerangkan kondisi zaman dan cerita-cerita sejarah begini, antropologi, sosiologi, sejarah, itu memiliki porsi kedua terbesar di Quran selain ayat ilmu. Jadi ayat terbesar di Quran ini pengetahuan, 854 ayat. Baru setelah itu sejarah. Kemudian alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kan sejarah sama dengan begini nih. Itu kaum Ad, Iram zatil imad, bangsa Iram, dia punya gedung-gedung pencakar langit, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
belum pernah ada di muka bumi sebelumnya dan lain-lain. Nah, baru nanti porsi ketiga, itu kan porsi kedua sejarah, antropologi, sosiologi, filsafat misalnya. Porsi ketiga itu cerita tentang manusia. Ini sudah filsafat manusia ini. Fi anfusikum afala tubsirun ya. Kemudian qad aflaha man tazakka wa nafsi wa ma sawwaha. Itu demi manusia semua itu. Baru nanti yang keempat porsinya ini porsi ibadah. Porsi terakhir di ayat Quran ini yang paling jarang, paling sedikit, al-wa'd wal wa'id. Janji dan ancaman. Please switch on the lamp. Janji dan ancaman. Apa itu surga neraka? Maka, ini sekali lagi mungkin pernah saya katakan ya. Kita ulangi lagi enggak apa-apa. Kalau ada penceramah, oknum ustaz, ya kan? Pidato, ceramah, khutbah Jumat atau apapun saja, ceritanya surga neraka tok. Praktis dia enggak paham ilmu. Karena di Quran yang dominan ilmu, dia enggak paham ilmu. Tidak paham sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi. Tidak paham setting ayat Quran itu bagaimana. Hanya surga neraka. Itu opsi terakhir. Kapan diancam? Kapan? Kapan sih anak ini ditakut-takuti? Kapan? Kalau sudah angel kandhani, sudah sukar dikandani, ya kan? Baru nanti diancam anak itu. Nah, oke. Nah, kemudian begini. Masih diperdebatkan siapa ibu yang melahirkan Ismail dan siapa ibu yang melahirkan Ishak. Ya kan? Kalau emaknya Ishak ya istrinya Pak Haryanto, ya kan? Nah, siapa ibu yang melahirkan Ismail? Where is Bahri by the way? Oh, oke. Haryanto Junior ya, oke. Siapa ibu yang melahirkan Ishak, Bahri? Bukan cerita itu, bukan. Ini kebetulan namanya Ishak, ya kan. Ishak, your complete name, your full name. Siapa namanya sama? Ishak Mulana. Oke, ya. Ya, saya sudah namanya saja salah, ya kan. Seharusnya kan Maulana Ishak, tapi enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa, bagus itu, Is. Karena tujuannya orang tua pasti baik lah itu. Jadi istri Nabi Ibrahim adalah bangsawan. Kok kalian bangsawan kan bangsane tangyawan. Siangan bangun tidur ya kan? Oke. Bernama Sarah. Dan ini orangnya cantik sekali. Oke. Sampai di usia sepuh 80. Reza ya. Ngapain sampai di usia 80? Saya belum bicara. Dia penceramah sudah siap-siap pegang mic ya kan? Cari dia. Dia siap-siap ceramah. Belum. Dia sudah antisipasi ya kan? Oke. Jadi kalau siapa yang tukang makan di sini, misalnya tukang makan adalah Ishak ya kan, dia cuci tangan tok ya kan, siap-siap cuci tangan lu mau makan. Kalau Rohim dia sendok belakang gitu. Kalau Ma'ruf lebih besar lagi entong ya kan, Irus sudah lebih besar lagi. Nah kalau Reza kemana-mana mikrofon, dia siap-siap ceramah ya kan. Jadi melihat kerumunan, ke warung Pak Toko banyak orang ini, langsung begini dia kan, Assalamualaikum. Atau dia bawa tongkat. Karena dia masih merasakan vibes ya, the vibration ya, merasakan vibe-nya Jumatan. Ya. Oke. Nah waktu itu ada raja Babilonia, bukan Namrud, raja yang lain. Juga bukan Nebukadnezar ya, bukan. Ya, nanti cari sendiri ya, saya lupa raja siapa. Nah ini raja ini senang kepada istri orang. Jadi kalau ada perempuan secantik apapun, kalau dia belum bersuami, nggak senang dia. Jadi dari dulu memang ada watak begini, senang ke istri tetangga. Ya Him, apa kok senyum sampean Him? Oke, jadi dari dulu ada watak-watak orang yang senang istri tetangga. Oke. Kemudian dipanggil, dan ini istri Sarah ini cantik. Jadi begini, istrinya Nabi itu pasti cantik Him. Betul nggak Him? Makanya, itu orang terbaik kok. Oke, sudah. Kok rasis begitu Pak? Ya enggak, emang gitu ceritanya. Nah sudah, kemudian dipanggil ya kan. Siapa perempuan sama kamu itu? Kemudian kata Nabi Ibrahim, ini saudara saya. Jadi, dia ukhti, dia saudara saya. Sejak saat itu Nabi Ibrahim dikenal orang yang menyebut, orang yang panggilan saudara, seudara atau sedarah, akhun, itu engkau bagian dariku maknanya. Akhun itu engkau bagian dariku. Itu Nabi Ibrahim pertama, Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang mempersaudarakan umat beragama.
Oke, jadi Nabi Ibrahim ini, ya beliau lah orang pertama yang menyatakan bahwa orang yang seagama berarti saudara. Ini saudara saya. Ya kan, akhirnya dihormati dia. Dihormati ya karena saudaranya begini-begini. Dimasukkan ke ruangan, di kamar, dijamu secara khusus dan istimewa. Tapi raja ini tak mampu membendung Joninya. Nah, Joni paham ya? Rahim ya? Ya, ada lagu anak-anak kan, Joni yes papa, eating sugar no papa, no papa, Rahim, ai. Nah ada lagunya. Oke. Relax bro ya kan. Rahim langsung gini dari. Oke. Tumis, tukang kumis ya kan. Ini kumisnya Rahim, ini tumis yang paling disenangi wanita ya Him. Tumis Rahim, bukan tumis kangkung. Oke. Dihormati, akhirnya begitu, maaf ya, ketika raja ini mau menggauli Dewi Sarah atau Siti Sarah ini, tangannya kram, lumpuh tangannya. Enggak, bukan pakai kaki langsung ya, tapi tangannya lumpuh itu, lumpuh. Kemudian marah-marah raja sampai percobaan 3 kali, yang ketiga akhirnya kakinya lumpuh. Terus, kenapa kau kirim setan kepadaku? Jadi sejak dulu sebutan setan itu sudah ada. Kenapa kau kirim setan kepadaku? Lalu dibebaskan. Makanya Nabi Ibrahim tidak punya hak syafa'ah, tidak memiliki hak syafaat. Kenapa? Dia pernah bohong 3 kali. Tapi salah satunya itu. Kemudian yang kedua adalah, salah satu yang lain adalah ketika menghancurkan berhala-berhala itu. Siapa yang lakukan ini? Ini yang melakukan adalah yang besar ini, ya kan? Yang besar berhalanya, tapi ini nunjuk. Maka ditafsir dikatakan ini yang pegang kapak, maknanya Nabi Ibrahim sebenarnya. Itu beliau bohong dan dibela oleh Kanjeng Nabi tidak. Nabi Ibrahim tidak bohong. Adapun beliau bohong itu fi dzatillahi, semata-mata demi membela Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Oke, kita teruskan. Berarti dalam konteks ini sebenarnya lalu nanti untuk menghormati Nabi Ibrahim ya, karena sudah perjanjian untuk menghormati Nabi Ibrahim, kemudian maaf saya berbuat salah kepada saudaramu. Kukira dia istrimu ya kan. Dan sebagai ungkapan rasa penghargaan, rasa terima kasih atau permintaan maaf, bawalah budak perempuan ini, namanya Hajar. Nah, itu dibawa akhirnya itu. Oke, saya dapat poinnya ya. Nah, ini kan ujian Nabi Ibrahim kan banyak. Membangun Ka'bah, berkurban, menyembelih anak, kemudian istrinya cemburu, banyak lagi godaan beliau. Godaan teologi, masyarakatnya melawan bapaknya sendiri ya kan. Azar, ada yang katakan bapak angkatnya dan lain-lain. Oke, kita sudah dapat konteksnya. Nah, bagaimana dengan sehubungan dengan Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad ini, kalau ini zahibun ila rabbi sayahdin, maka konteks Nabi Muhammad adalah la takhaf la tahzan innallaha ma'ana. Konteks Nabi Muhammad kalau berkorban, apakah beliau berkorban? Ya, beliau berkorban itu. Kemudian ya sebenarnya para nabi ya, semuanya para nabi, para rasul ini berkorban semua. Oke. Baik, kita langsung buka surat Al-Kautsar 1-3 supaya kita dapat poinnya ya. Jadi konteks dari ayat tadi, setting ayat tadi itu bercerita bahwa begini. Nabi Ibrahim kan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan bikalimatin, kalimat tauhid berupa iman, kemudian melawan rezim yang despotik, Raja Babilonia ya, Namrud, kemudian merekonstruksi ulang Ka'bah, juga nanti ibadah haji, beliau sunat di usia tua, nah konon setelah sunat itulah kemudian beliau nanti memiliki keturunan ya, kemudian berkorban 100 unta, 1000 kambing, gitu-gitu korbannya, menyembelih putranya. Walhasil istrinya cemburu, banyak beliau ujian beliau ini sangat kompleks. Apa yang dilakukan beliau? Fa'atammahunna. Salah satunya isi ujiannya, kualifikasi standar beliau memperoleh gelar atau derajat rujuliyah leadership kepemimpinan karena beliau salah satunya menyembelih putranya tadi itu. Begitu disembelih nggak bisa-bisa. Ada mani'un, ada al-man'u min qudratillah. Ada penghalang dari kudrohnya Allah ketika disembelih itu ya. Ini banyak tafsir demikian. Oke, jika demikian itu di tafsir Sawi yang baru kita baca. Tapi kalau dihubungkan dengan yang ini, yang akan kita baca ini, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tapi tadi Nabi Ibrahim memperoleh anak itu dengan
Dengan berdoa. Rabbi habli minas solihin. Anugerahilah aku Tuhan seorang putra yang termasuk orang-orang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu Allah menganugerahi. Oke. Intinya beliau berdoa kan ya. Yang akan kita baca ini juga doa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah. A'taina, sungguhnya Allah menganugerahimu Muhammad. A'ta ini empat maknanya. Memberi sedikit, memberi untuk dijadikan milik, kemudian memberi sedikit, memberi untuk dijadikan milik, memberi untuk sebagai tanda kehormatan atau kemuliaan. A'taina memberi sedikit, kemudian memberi untuk dijadikan milik. Karena ada orang yang memberi tidak dimiliki. Allah memberi kita misalnya ruh. Apa milik kita? Bukan. Badan bukan milik kita. Ini pinjaman saja. Suatu waktu pulang, anak kita semua ya, yang kita cintai, sewaktu-waktu berpisah kita. Dan demikianlah hari-hari manusia. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari dipertukarkan, dipergilirkan, dipergantikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara umat manusia. Peradaban, kejayaan, kemenangan, jabatan 2 kali saja. Itu pun kalau tidak buru-buru tangkap KPK ya kan. Nah, demikianlah hidup itu. Makanya banyak orang yang gantian menikahi istri orang. Ada orang menikah dengan janda, oke dia mengganti posisi temannya. Di dunia biasa gantian, rumah gantian, sawah yang kita garap, teman gantian, murid datang silih berganti. Siap-siaplah untuk orang seperti muara. Dia bertukar tangkap, saling bertemu dan saling melepaskan. Itu muara. Bertemunya sungai dan laut. Dia saling bertemu tapi saling melepaskan. Nah itu dia. Dan itu biasa dalam hidup. Punya uang, tidak punya uang, dihormati, dibenci, dicaci maki, atau ada orang hormat atau tidak ada urusan, santai saja. Nah itulah hidup. Nah demikian pula, maka makna yang keempat, inna a'tainakal kautsar, ada memberi untuk dimiliki, memberi tapi sedikit, memberi sebagai tanda kemuliaan kehormatan. Kemudian, nah ini yang paling penting ini, memberi memang sedikit, tapi sebagai bentuk penghargaan. Orang kalau terima itu mulia, meskipun sedikit. Aneh, kemuliaan, kehormatan untuk dimiliki tidak mungkin sedikit itu, meskipun di sisi Allah, di mata Allah sedikit. Maka yang Allah anugerahi adalah Al-Kautsar, dari kata kasir atau kasroh, maknanya banyak. Nah, kalau sekarang memberi sedikit, kira-kira Nabi itu banyak atau sedikit dibandingkan seluruh umat manusia? Rasul, kira-kira Sayyidul Anbiya 1 atau 5? Jawab, 1 Kanjeng Nabi tok. Kemudian Ulul Azmi, ada banyak atau sedikit? Sedikit. Maka yang dianugerahi ke Nabi adalah an-nubuwah, prophethood. Sedikit, tidak banyak orang yang terima itu. Makna Kautsar pertama adalah nubuwah. Oke, ini ada 7-9 kalau disebutkan. Nubuwah dan risalah tentu saja. Kemudian Quran. Kemudian makna yang lain keturunan. Kenapa? Karena ayat ini turun dalam konteks putra-putra beliau Kanjeng Nabi ya, yang laki-laki meninggal semua. Ada tuduhan, Muhammad abtar, dia tidak punya keturunan, terputus nasabnya katanya. Kenapa? Tidak punya penerus laki-laki. Abtar dia. Atau tidak punya orang tua, itu juga abtar. Ya beliau yatim sedari kecil. Sebelum lahir, ayahandanya meninggal. Begitu 6 tahun ibundanya meninggal. Ini sehubungan dengan hadis Nabi ya. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Seandainya orang tua hidup, orang tua ngasih pengaruh. Seandainya pamannya atau mbahnya hidup lebih lama, mbahnya kasih pengaruh. Maka orang-orang terdekat Nabi ini Allah mengambilnya. Allah mewafatkannya. Kenapa? Khawatir nanti ada pengaruh. Nabi buta aksara, tidak bisa baca tulis. Kenapa? Kalau bisa baca tulis, nanti beliau akan membaca buku. Iya kan? Filsafat untuk malas, buku api, dibaca nanti ya kan? Nah, didatangkan guru dari Indonesia misalnya. Siapa Tin? Nggak ada, belum dia. Oke. Kautsar yang lain maknanya an-nahr, sungai, atau makna yang lain adalah telaga. Jadi Kautsar ini maknanya telaga. Yang kalau kita baca di bak teman-teman malam Jumat itu bagaimana? Kalau minum itu la nazma'u ba'daha abadan, tidak akan dahaga selama-lamanya. Makanya direkam di burdah itu, di tiba itu.
hauduka sofil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Telagamu, kausarmu wahai Kanjeng Nabi, as-sofi yang jernih, al-mubarrad yang menyejukkan, wirduna semoga menjadi tujuan kami, yauman nusyur di hari berbangkit atau di hari mahsyar nanti. Nah itu dia. Nah kausar yang lain pengikut umatnya Kanjeng Nabi ini paling banyak. Tapi kok diberikan sedikit ya, berarti yang berkualitas sedikit nanti. Nah maka aneh, tapi nanti kalau buka tafsir Mawardi tidak aneh redaksinya. Aku menganugerahimu sedikit Muhammad sesuatu yang banyak. Ini tidak aneh redaksi ini. Kata Imam Mawardi begini dalam An-Nukat wal Uyun ya. Maknanya kalau kita memberi meskipun banyak, kita anggap sedikit. Belajar ikhlas, belajar rela, nothing tulus dan seterusnya. Tapi kalau terima dari orang lain meskipun sedikit, kita anggap banyak. Ini hakikatnya Allah yang anugerahi kita. Ini dari Al-Mun'im, meskipun sedikit kita anggap banyak. Khusus untuk mak-mak, meskipun terima belanja sedikit dari bapak-bapak, anggap saja banyak, ini dari Allah, ya kan? Nah, penting juga, jadi begitu Dur, bilang ke istrimu nanti Dur ya. Siapa calon istrinya Dur nanti? Rizka, oke, misalnya ya kan. Rizka Cirebon, bukan Rizka sini ya, Rizka Cirebon lah. Indramayu, oke. Jadi ketika ini uang belanja dari suami memang sedikit ya kan. Tapi rahmat Allah kan tidak terbatas. Nah itu dia. That's doktrin ya. Itu doktrin and propaganda. Itu propaganda namanya. Tidak bikin istri cerdas propaganda itu. Oke. Nah sudah. Kalau terima nikmat banyak. Nikmat banyak sekali nikmat kita ini. Tak terperi, tak terbatas. Sebutkan saja. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Otak, jaringannya otak. Di kepalamu ada 2 miliar kabel. Sanggupkah engkau merancangnya? Di otakmu itu 2 miliar kabel. Mesin terkuat bukan mesin Boeing atau mesin kapal pesiar yang overseas itu 6.000 penumpang. Segini nih mesin terkuat di dunia. Sekepalan tangan namanya jantung. Ini mesin terkuat di dunia. Bahkan hebat sekali diri kita ini. Silahkan baca di buku Kondom Gergaji. Saya tidak usah sebut penulisnya ya. Di situ ada ulasan tentang kota di dalam diri. Wah itu hebat sekali ulasan itu. Nanti baca dia, kota di dalam diri. Mungkin ya. Nah itu dia. Nah, kalau sudah dapat anugerah sebanyak itu kan jantung memompa darah 6.000 kuart atau 5.600 liter. Ini tidak berhenti-berhenti. Kalau konslet jantungmu, heart attack, serangan jantung. Kalau konslet ya kan, kalau konslet ada hambatan sedikit saja. Kenapa? Karena ini memompa darah 5.600 liter sehari. Banyak kan 5.600 liter itu? Ini kata ilmuwan ini sudah diuji. Nah, setiap sel di otakmu kalau dijejer begini, sumpek ini Pak, masalah sangat menumpuk. Kalau masalah menumpuk dijejer saja. Nah ini kalau dijejer begini 2 kali keliling bumi. Otakmu itu loh ya, betapa luar biasanya. Makanya ini anugerah hebat sekali. Kalau kita sudah dapat anugerah sebanyak itu bagaimana caranya? Maka berdoalah, fasolli. Nah ini kan tadi Nabi Ibrahim, turning point dalam hidupnya adalah berdoa. Nabi Zakaria menegosiasikan hidupnya dengan cara doa mukhul ibadah. Seandainya ini dimaknai fasolli, dimaknai sholatlah kepada Tuhanmu, maka seandainya dimaknai sholat, intinya sholat adalah, intinya sholat doa. Maka ini dimaknai doa tidak salah. Hanya saja begini. Nah nanti silakan ya dibaca Nazmud Duror, Fitana Subi Ayati Wasuar Imam Bikoi, juga Al-Lubab fi Ulumil Kitab. Nanti dibandingkan juga dengan Itqan atau Al-Burhan. Nanti akan ada narasi menarik begini. Iya ya, kalau ini perintah sholat biasanya bukan fasolli, tapi aqimis sholata liduluki syamsi ila wasakil lail, atau aqimus sholah wa atuz zakah. Seharusnya bukan fasolli, tapi fa'aqimis sholata. Begitu. Tapi kok ini fasolli ya? Maka di ayat yang lain ada begini ya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Bukan sholatlah, tapi doakanlah mereka Muhammad. Inna sholataka sakanul lahum. Doamu menentramkan mereka. Sholat itu doa berarti. Nah, berarti di sini fasolli, berdoalah. Tapi ada makna yang lain, fasolli maknanya bersyukurlah. Karena doa dan sholat itu ekspresi rasa syukur. Sudah gampang ya memahami Quran ya. Oke. Jadi kalau kita merasa dapat nikmat banyak dari Tuhan, jasmani maupun rohani, hitung saja kalau bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Kalau kau bermaksud menghitung nikmat Tuhan, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Detak jantung, denyut nadi, aliran darah. Misalnya kedipan mata itu disewakan oleh Allah. Matahari itu kita nyewa. Per hari berapa misalnya. Udara, oksigen, karbon dioksida, ini nyewa semua. Misalnya, kumis nyewahin. Misalnya, ya kan? Udah berapa tahun kumisan rohim itu kan? Oke. Maka ini semua fasolli, ayo berdoalah, sholatlah atau bersyukurlah li rabbika wanhar. Nah sekarang begini, kalau keturunan ini banyak, kira-kira akikohnya banyak enggak? Jawab, kalau anaknya banyak, akikohnya banyak enggak? Maka wanhar maknanya akikoh. Itu gampang memahami Quran begitu. Supaya cerdas kita ya. Oh iya ya. Kalau tadi Kausar ini dimaknai telaga, wanhar, ini telaga Kausar misalnya yang minum, wanhar, maka berkorbanlah, maknanya ayo berkorbanlah untuk Kausar, untuk yang banyak ini. Caranya bagaimana? Nah, ayas anuruhum baina aidihim, di Quran ada begitu ya, wajahnya berseri-seri karena berwudu, kemudian dia qiyamul lail dan seterusnya ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ajab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, itu cara-cara untuk menebus Al-Kausar. Kalau Al-Kausar ini dimaknai nubuwah, maka wanhar, berkorbanlah engkau semua, kalian semua umat Muhammad SAW, untuk mengikuti nubuwah dan risalahnya Nabi. Gampang ya? Jadi maknanya itu terhubung semua. Interconnected, atau maknanya saling berjalin jemalin. Dan ini cara Quran, memahami Quran begini, ini keren. Oke. Kira-kira kalau engkau dapat nikmat yang banyak, misalnya, kalau kau dapat nikmat banyak orang cemburu kah? Nggak usah peduli, jangan ngurus orang lain. Inna syani'aka huwal abtar. Para pembencimu Muhammad, merekalah yang terputus dari rahmatnya Allah. Udah nggak ngurus orang lain, udah sibuk saja dengan urusanmu, dengan ibadah atau dengan resolusi, dengan hal-hal yang baik dan seterusnya. Kita sembari lalu akan menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim dari Ainul Khotib. Izin bertanya, pada Jumat kemarin di masjid saya melaksanakan sholat Jumat. Jelas. Kebetulan khotib Jumatnya membahas tentang haji mabrur. Lantas di tengah-tengah khutbahnya si khotib Jumat tersebut membaca surat Quraisy ayat 4 dan menafsirkan bahwa yang disebut haji mabrur adalah mereka, kata mereka ini yang juga perlu digarisbawahi Pak, yang memberi makan yang lapar dan memberi rasa aman yang ketakutan. Nah Pak, pertanyaan saya adalah apakah dalam ruang lingkup dan disiplin kajian ilmu tafsir diperkenankan untuk mengganti subjek dhamir dari satu penggalan ayat tersebut demi satu pembahasan tertentu. Jadi sebenarnya kalau li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shaif itu tidak ada hubungan dengan haji. Falya'budu rabb hadzal. Itu kan Quraisy. Ayo orang kaya, kalau konteks Indonesia ya, ayo nyembah Allah. Orang yang banyak pengikut, ayo nyembah Allah. Falya'budu rabb hadzal bait. Allah itu digambarkan, dicitrakan bagaimana? Allazi at'amahum min ju', memberikan ketahanan kedaulatan pangan, wa amanahum min khauf, dan menganugerahi stabilitas politik. Nah, bahwa implementasi orang haji itu nanti memberi makan atau apa hal lain ya, tapi itu tidak ada hubungan dengan surat Quraisy. Jadi begini, kita tidak bisa menafsirkan secara serampangan. Ada banyak tafsir yang kontemporer, meskipun Syiah Zaidiyah ya, Fathul Qadir, Asy-Syaukani, atau membaca tafsirnya misalnya Az-Zamakhsyari misalnya, atau toba-toba yang Syiah, tidak apa-apa. Baca yang Mu'tazilah, tidak apa-apa. Baca tafsirnya Ali Maududi, terserah. Abul A'la Al-Maududi, terserah. Baca apa saja, tapi yang jelas kita tidak boleh terlepas dari tafsir Ummahat, tafsir induk ya, At-Tabari, Al-Baghawi, Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi. Nah, itu dia. Nah, tapi kalau konteksnya mungkin ini bisa ditoleransi ya yang Anda tanya ini kan ya. Nah, tapi meskipun tidak ada hubungannya. Jadi bagaimana mengganti domir di satu panggilan tertentu? Tidak apa-apa. Gini, kalau yang dituju a'toinaka, yang dituju ada yang spesifis untuk Nabi, nah ada juga umum untuk kita. Boleh, tapi kita harus tahu konteksnya. Memang tidak gampang ya, orang untuk memahami Quran ini banyak disiplin ilmu yang harus Anda kuasai. Di samping mantik balaghah ya adalah ya nahwu sharaf, kemudian ulumul Quran. Ulumul Quran ini banyak. Dan tafsir. Makanya kemarin Anda ikuti 2 atau 3 pertemuan yang lalu begini. Ini kata Hasan Hanafi.
Betapa banyak orang menganggap bahwa pendapatnya adalah pendapat Tuhan atau Quran, padahal yang dia kemukakan tafsir. Kadang bukan tafsir tapi public opinion, pendapat umum tentang tafsir, dan itu bukan tafsir. Nah, oke, itu dia ya. Semoga menjawab. Jadi tidak ada hubungan tadi. Lalu dari John Kumbang, mau bertanya, tapi agak melenceng. Belakangan rame tentang bahasa Suryani yang disampaikan oleh Kiai Mama Gufron. Pertanyaannya, apakah bahasa Suryani memang begitu? Saya tidak tahu bahasa Suryani. Dan saya tidak menguasai bahasa itu. Nah, nanti tanyakan kepada yang ahli bahasa Suryani ya. Kalau yang kita tahu ya Surya 12, bukan bahasa Suryani. Oke. Nah, ada katanya Injil turun dalam bahasa Suryani, Taurat bahasa Ibrani. Itu wallahu a'lam. Kita kan tidak tahu. Nah, bahasa Suryani. Kita belajar bahasa yang bagus ya, ada isu seperti itu, nanti saya pelajari. Itu saya tidak punya kompetensi untuk menjawab itu. Baik, assalamualaikum Pak, ingin bertanya apa tujuan dan filosofi Allah menguji Nabi Ibrahim dengan perintah menyembelih putranya dan kenapa beliau tidak diberikan mukjizat berupa kitab seperti 4 nabi yang lain. Oke. Jadi begini, sebenarnya mukjizat ini harus dilihat dalam 2 konteks. Pertama, mukjizat ini sebagai tantangan, sebagai counter kepada mereka yang enggan atau yang menolak nubuwah, risalah atau dakwahnya Nabi. Nah, itu dia. Yang kedua, mukjizat ini harus dilihat dari perspektif sebab begini ya. Kalau Nabi Ibrahim ini tidak dianugerahi kita, bukan berarti Nabi Musa lebih hebat, belum tentu. Ini kan semua nabi menerima mushaf. Walhasil semua nabi ini menerima wahyu. Dan wahyu ini ada yang dibukukan, ada yang tidak. Nah, yang dibukukan itu. Nah, kita hanya diminta mengimani 4 kitab saja yang sudah dibukukan, dikodifikasi, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Nah, kita hanya diminta mengimani itu saja. Jadi apa tujuan? Saya jawab yang ini saja ya. Kenapa beliau tidak diberikan mukjizat berupa kitab suci ya, para nabi ya? Oke. Itu otoritas Tuhan. Kemudian kenapa Allah menguji Nabi Ibrahim dengan perintah menyembelih putranya? Nah, tadi itu kelihatannya begini yang kita cerita ya. Nabi Ibrahim ketika diajak jalan-jalan ke alamul malakut, itu lihat ini pembunuh Tuhan, bunuh saja. Tapi jawaban ketika beliau diperintah oleh Allah menyembelih putranya apa? Dia masih bimbang. Masih tarbiyah ya kan. Sebelum arafah, sebelum yakin. Nah, ini filosofinya apa? Bahwa anak ini bukan milik kita. Sewaktu-waktu Allah bisa mengambilnya. Ya sudah. Dan maaf ya, putranya Nabi Nuh, salah satu putranya Nabi Nuh Kan'an ini murtad. Apa beliau bapak yang gagal? Istrinya murtad, istrinya Nabi Nuh itu. Namanya adalah Bu Nuh ya kan? Bukan Him, Walihah. Maaf, istrinya Nabi Lut juga murtad. Apakah beliau suami yang gagal? Ya enggak begitu. Bukan begitu cara membacanya. Wah, ini berarti suami yang gagal ini. Enggak, bukan begitu. Memang Allah mau menguji. Maka jangankan anak-anaknya Nabi loh ada yang murtad. Kok panggil Gus happy ya kan? Dah, cemen banget sih. Kemudian Ahmad Farid ya, Ramadan. Sudah lewat ya, karena sekarang Dzulhijjah. Yang betul, ini dia izin bertanya, yang betul Ishak atau Ismail, apa korelasinya dengan teori historiografi Ibnu Khaldun? Jadi begini, dengan teori historiografinya Ibnu Khaldun. Jadi saya ingin menawarkan pembacaan yang berbeda. Jadi silakan teman-teman membaca, ada buku bagus teman-teman. Bukunya Matt Ridley. Ini ilmuwan dari Inggris ya, bukunya The Evolution of Everything. Jadi begini, sehebat apapun seorang penemu, inventor, conqueror, penakluk, mereka bukan produk sejarah, mereka bukan bapak sejarah, bapak zamannya, mereka adalah anak zamannya. Mungkin pernah saya katakan ya cerita ini ya. Tapi ada di buku The Evolution of Everything. Jadi melihat teori Ibnu Khaldun juga begitu. Misalnya, kenapa ini Ishak atau Ismail? Implikasinya kalau Ismail katanya turun nanti ke Nabi Muhammad, kalau Nabi Ishak nanti turun sampai ke Nabi Isa. Berarti kan 2 agama besar.
Maka akar sejarahnya bisa kita petakan. Ini kenapa sih konflik Yahudi Nasrani? Kenapa sampai terjadi perang salib? Crusade War tahun 1100 sampai 1300. Kenapa sampai terjadi perang salib misalnya? Dan pemimpinnya adalah salib. Kalau enggak ya Salim kakaknya ya kan. Kan perang Diponegoro pemimpinnya adalah perang Diponegoro ya Diponegoro, perang Imam Bonjol. Ya Imam Bonjol. Kalau perang salib atau Salim sepupunya ya kan. Bukan Crusade War. Ishak atau Ismail, silahkan pilih yang mana, tapi banyak ini pendapat yang arjah, yang lebih kuat, yang lebih rojih adalah Nabi Ishak. Nah itu dia. Makanya di barat ini banyak perempuan namanya Sarah, Isaac, ya Ishak gitu, Ishak Newton dan seterusnya. Kalau Nabi Ismail, jadi begini, misalnya yang disembelih tadi berarti Nabi Ismail ya kan, berarti nanti yang menjaga Ka'bah, yang memimpin agama, itu semua sampai turun ke Bani Hashim, ya kan? Itu kan yang punya otoritas jadi marbot masjid lah ya kan. Merawat Ka'bah, menjadi Amirul Hajj, Khodimul Haromain ya. Atau disebut Syarif karena Syarif ini keturunan Nabi tapi dia punya jabatan politik ya kan. Oke, seandainya Nabi Ishak, maka Nabi Ishak ini kan yang membangun, merekonstruksi ulang Ka'bah ya kan. Misalnya seandainya yang disembelih Nabi Ishak, maka implikasinya kurban nanti akan menjadi perayaan hari raya umat Yahudi. Dan memang ada. Jadi melihat sejarah ini dari akarnya. Tetapi sehebat apapun para penakluk, orang hebat, penemu, para pencetus, inisiator, para pionir dan lain-lain, mereka adalah anak zamannya. Zamanlah yang melahirkan mereka. Itu kata Matt Ridley ya dalam The Evolution of Everything. Nah ini berikutnya dari Zaki. Assalamualaikum, izin bertanya mengenai Francis Fukuyama dan the end of history dan kasus-kasus yang akhir-akhir ini mencuat seperti tambang dan penarikan uang oleh Muhammadiyah. Oke. Jadi the end of history. Kalau Anda membaca, jangan baca ini saja. Anda harus satu paket membaca buku Clash of Civilization, bukunya Samuel P. Huntington. Benturan peradaban, maknanya peradaban Persia, peradaban Iran waktu itu yang dibenci Amerika. Kenapa? Karena rezim Pahlavi ditumbangkan oleh Khomeini dan diganti Khomeini sampai sekarang ya kan, sampai yang terbaru apa yang terbunuh macam-macam ya. Nah kemudian sebelumnya mesra dengan Amerika. Nah setelah itu tidak, maka akan ada benturan peradaban. Perlu diketahui bahwa Samuel P. Huntington ini think tank ya. Bahasa kalian think tank. Think tanknya Amerika. Think tanknya Gedung Putih lebih tepatnya, sorry. Nah harus membaca itu. Demikian pula ini akhir dari sejarah. Kita melihat begini. Buku tidak satu pun ditulis kecuali sebagai respon kepada zaman atau memprediksi zaman yang akan datang. Misalnya, bayangan Anda tentang masa depan apa sih? Coba nonton film-film masa depan. Film Avatar, itu kan film masa depan. Tahun 2100 berapa. Tadi yang saya singgung Minority Report itu film 2050 sekian ceritanya nanti. 2054 kalau tidak salah. Padahal itu film 2002, sudah lama kan ya. Jadi itu cerita 50 tahun yang akan datang. Saya dulu tahun 2006 sudah menulis cerpen Indonesia tahun 2100. Nanti baca itu ya. Wah nanti kita akan ada jalan lalu lintas udara. Belum tentu, itu belum tentu terjadi. Kursi yang kita duduki, meja ini sudah berusia 5.000 tahun. Banyak yang bukan kemajuan yang kita mempertahankan status quo itu banyak sekali. Nah jadi saya tidak ingin mengomentari tambang. Ya karena orang punya pendapat beda-beda. Misalnya, kok NU sekarang ngurusi tambang katanya. Kok NU banyak tanda kutip dikuasai Habib, Nahdlatul Ulama atau Nahdlatul Ubaidillah, itu terserah mereka. Iya kan? Ini ada komentar itu loh. Nah, karena Habib keturunan Alawi, keturunan Ubaidillah. Ubaidillah nak nyambung nasabnya ke Nabi, kata Kiai Imad gitu. Monggo dibantah itu. Nah, kalau apakah ini nanti akhir dari sejarah? Jadi begini. Manusia ini anak zamannya. Menurut saya, Kiai Said itu ketua NU terbaik di zaman Kiai Said. Gus Dur itu ketua NU terbaik di zaman Gus Dur. Termasuk yang Allah yarham Kiai Hasyim Muzadi itu ketua NU terbaik di zaman beliau. Demikian pula NU yang sekarang. Ya sudah itu yang terbaik untuk zamannya. Ya kan? Kalau Anda mau gantikan silahkan ya kan. Ada juga loh yang komen, ini layak jadi ketua NU katanya.
ranting, tapi bawahnya ranting ya. Oke. Ya enggak apa-apa. Nah, demikian pula the end of history-nya Francis Fukuyama ya. Nah, kasus yang mencuat seperti tambang atau penarikan uang, ya monggo kan Muhammadiyah belum mengambil sikap, KWI apa kan. Tapi NU langsung minta konsesi atau hak pengolahan tambang gitu ya. Oke. Apakah ini ada hubungannya dengan politik? Iya, wallahu a'lam. Saya bukan mereka kok. Saya sering sekali menghujat mengkritik para koruptor dan karena kita bukan mereka. Seandainya kita di lingkaran mereka, belum tentu ya. Oh enak ya, nah kan begitu mungkin. Baik, dari Muhammad Qurratul Ainul Khotib. Salam Pak, izin bertanya mengenai syafaat. Mengapa Nabi Isa juga tidak memiliki hak syafaat dan apa kesalahan beliau sehingga tidak diberi hak syafaat? Oke, sebenarnya bukan soal kesalahan atau non kesalahan ya. Jadi begini. Syafa'atul uzma ini Allah man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Enggak usah nabi, orang baik itu punya syafaat. Wasyaf'i wal watr. Demi yang genap dan yang ganjil. Yang ganjil itu apa sih? Ini banyak manusia tapi enggak ada pemimpinnya. Maka pemimpin itu yang menggenapi. Ini banyak orang ngaji loh ya, tapi kok enggak ada. Nah, maka syafaat itu menggenapi, syafaat itu maknanya. Semua punya hak syafaat, hanya syafa'atul uzma itu ada di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Nabi, guru itu bisa nolong. Guru itu bisa menolong kita. Bahkan guru kita yang sudah meninggal bisa menolong kita. Wali bisa, apalagi Nabi ya kan. Hanya yang dimaksud syafa'atul uzma. Dia tanyakan Allah itu. Karena Allah yang memberikan khusus ya syafa'atul uzma kepada Kanjeng Nabi. Beliau Sayyidul Alamil Mulki wal Malakut. Dari B ini pantai ya. Pak, mau konfirmasi di luar konteks pembahasan apakah kebohongan yang dilakukan Nabi Ibrahim apakah sebentuk argumen tentang kebolehan berbohong? Boleh, berbohong ini boleh. Dalam beberapa konteks ya. Itu misalnya menyelamatkan nyawa seorang. Rohim dikejar-kejar oleh janda sekampung misalnya. Ya kan, mau dibunuh karena ketahuan dia nyuri sempak misalnya ya. Oke, misalnya Rohim maling celana dalam, klepto celana dalam. Dia mau dibunuh ya, dikejar-kejar. Kenapa? Orang sedesa enggak ada pakai celana dalam, dicolong semua sama Rohim. Ya kan? Nah, ampun tobat kata Rohim. Nah, demi menolong itu maka ribai menyelamatkan. Syahim sini. Bagi dua ya lah simpan. Nah, oke. Boleh berbohong dalam hal itu. Boleh ya. Dan ini termasuk membela seorang ya, nyawa dan lain-lain. Ada orang mau dibunuh, mau dikejar-kejar dan lain-lain. Oke. Dari Fatih Fuadi, kenapa akikah laki-laki 2 sementara perempuan 1? Wanir rijali sata ini wanir jariyati 1. Laki-laki ini punya hak, punya tanggung jawab mengelola membimbing, menafkahi keluarga dan dirinya sendiri. Nah, tapi teman-teman sebenarnya ya, baik akikah maupun kurban itu hakikatnya menyembelih sifat-sifat binatang. Jadi pemimpin harus banyak dia sembelih. Sifat binatang apa? Serakah, rakus, tidak tahu malu, mengambil hak orang lain, ya kan? Ya kumpul kebo itu kan binatang semua, meskipun kambing, tapi tetap kumpul kebo namanya. Nah itu yang kita kurangi ya, sifat-sifat binatang itu kita sembelih setiap tahun sekurang-kurangnya. Dari Ilham, izin bertanya Pak, apakah para pendosa berhak mendapatkan telaga Al-Kausar atau hanya untuk orang-orang soleh saja? Minas solihin tadi ya, oke. Nah, kita tidak tahu, tapi yang jelas ada di surat An-Nisa kalau tidak salah bunyinya begini. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Bagaimana? Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul, betul ya? Lawajadullaha tawwabar rahim. Itu dari surat An-Nisa itu. Annahum izzalamu, kalau mereka orang-orang yang zalim ja'uka mendatangi Muhammad, fastaghfirullah, mereka beristighfar ke Allah, wastaghfara lahumur rasul. Dan Kanjeng Nabi memohon istighfar untuk mereka. Pasti Allah ampuni dosanya. Ya, intinya para pendosa pun sebenarnya dia kalau mau bertobat selesai, tidak ada urusan ya. Oke. Tapi jangan sedih untuk penanya tadi. Siapa namanya? Untuk Ilham Alim, untuk penanya. Kalau Anda tidak ketemu Kanjeng Nabi di Kausar, nanti ketemu Nabi nunggu kita di mizan. Di mizan, timbangan beras ya kan? Timbangan beras. Oh, timbangan amal. Oke. Kalau tidak ketemu Nabi nunggu kita di Sirot.
Kalau masih tidak ketemu juga, habislah kau, ya kan? Ya mau gimana lagi? Oke, Nabi nunggu dan membimbing kita, nunggu kita mau ngantar kita ke surga. Santai aja. Nah, ini dari Muhammad Falahuddin, izin bertanya apa perbedaan ayat 101 dan 102? Coba kita lihat. Nabi Ibrahim berdoa minta putra yang soleh, tapi dikabulkan dengan bigulamin halim, bukan minas solihin, sebagaimana di ayat 112. Apakah kedua ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Ismail lebih istimewa atau sebaliknya, Nabi Ishak lebih istimewa? Kenapa konteks Nabi Ismail menggunakan bigulamin halim, sementara Nabi Ishak dengan nabiyan minas solihin di ayat 112? Sebenarnya, jadi begini. Kita membaca 112 itu begini caranya ya. Kadzalika najzil muhsinin, ya salamun ala Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin, innahu min ibadinal mu'minin. Termasuk hamba kami yang beriman, imannya konsisten ya. Wabasyarnahu bishakin nabiyyan minas solihin. Termasuk nabi dari orang-orang yang soleh. Nah, makanya begini, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Jadi Quran ini musyakalah, seimbang ya. Kalau tadi soleh lalu disebut sekarang halim, maka kalau sekarang disebut berikutnya harus berikutnya supaya tidak ada pengulangan bigulamin halim tapi minas solihin. Dan kalau dihitung pasti pas ya jumlah soleh itu di Quran itu. Jumlah soleh sekian, jumlah halim sekian ya. Nah, kok sekarang innahu min ibadinal mu'minin. Sementara di yang lain dikatakan Nabi hanifan musliman, ya kan? Nabi yang hanif, yang lurus. Kemudian Allah kasih kabar gembira. Jadi begini. Ini sama dengan innamal usri yusra fa innamal usri yusron. Satu kesulitan itu dibalas dengan dua kemudahan. Ini doanya satu, Allah kasih dua. Tapi kalau dari dari ketiga istri Nabi Ibrahim, putranya 8. Hanya yang populer disebut 2 karena dari 2 ini nanti menjadi agama-agama besar. Dari Nabi Ishak ya satu versi menjadi agama Yahudi dan Nasrani, dari Nabi Ismail menjadi nanti turun menjadi agama Islam. Apapun itu sebenarnya 3 agama ini ada sampai sekarang. Kalau kitab Zabur ini tidak punya cerita-cerita atau nas-nas yang Genesis ini kitab Kejadian. Kenapa? Karena ini seperti petuah-petuah saja. Jadi kitab Zabur ini lebih seperti hadis, Mazmur. Oke, kita teruskan. Ternyata masih banyak pertanyaan dari Ali Urbinus. Apakah Nabi Ibrahim adalah pembawa agama pertama? Terima kasih. Ya, agama ini turun ke Nabi Adam. Imma ya'tiyannakum minni hudan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Turun ke Nabi Adam pertama. Tetapi setiap nabi atau rasul lebih tepatnya dia merevolusi, membawa agama, bukan agama baru ya, membawa syariat baru. Tahu akidahnya tidak ada yang baru. Tapi syariatnya relatif berbeda satu sama lain. Apakah beliau membawa agama pertama? Tidak. Sudah ada para pendahulu ya. Baik, sudah ya? Sudah ya? Oke. Ini dari media hidup. Dengan begitu banyak tafsir keilmuan filsafat yang terus berkembang, para saintis, sejarawan, arkeolog dan lain-lain, hampir seluruh agama terombang-ambing membentuk dirinya dengan berbagai aliran. Tidak. Jadi aliran ini sebenarnya Anda harus baca judul buku ya, Al-Milal wan Nihal, Asy-Syahristani pengarangnya. Abdul Karim Asy-Syahristani. Aliran-aliran berkembang karena tujuan politis. Tapi kalau Anda membaca Al-Farqu Bainal Firaq, Abdul Qahir bin Abdul Qadir Al-Baghdadi, aliran-aliran berkembang karena pembacaan yang berbeda akan teks-teks sakral Quran dan maupun hadis. Hampir seluruh agama, mungkin yang Anda maksud bukan agama ya, umat beragama. Jadi bedakan ya, ini supaya media hidup, ini pertanyaannya bagus, jangan digeneralisir. Inilah penyebab Islam mundur. Mana bisa Islam mundur? Umatnya bisa. Inilah penyebab kemunduran Kristen. Kristen bisa mundur kah sebagai agama? Dia bukan benda, tidak bisa. Orangnya bisa. Nah, ini supaya belajar kita tidak mengeneralisir ya. Nah, pertanyaannya, jika saya menganggap sebuah agama adalah poin, intinya adalah menghilangkan kesenjangan sosial terlepas dari pengetahuan yang kontroversi dalam kitab suci agama. Bagaimana, Tat? Oke. Jangan kasih depan loh ya. Kalau di depan, Tat. Nah, jika saya menganggap sebuah agama adalah poin, intinya adalah menghilangkan kesenjangan sosial.
Tugas menghilangkan kesenjangan sosial bukan hanya tugas agama, media hidup. Ya tugasmu sebagai manusia. Kok tugas agama? Agama ini agama, igama, ugama, 3 sebutannya. Maknanya orang tidak bingung. Nah, bahwa Al-Quran ini ngasih poin-poin, misalnya Nabi Yusuf keteladanannya, dia nabung dulu 7 tahun untuk menghadapi musim paceklik 7 tahun. Itu hal lain. Agama ini apa sih? Agama ini jalan keselamatan. Nah, itu dia. Agama ini ada janji surga neraka. Pak, tapi kalau makanya Islam jangan dipahami agama tok. Baru itu betul. Agama, akidah dan syariah. Akidah itu bagaimana? Kau berbeda, kafir kau. Itu kabair syariat. Kalau Islam dipahami ilmu, luas. Kalau dipahami sebagai agama, ya sempit. Akidah dan syariah. Spektrumnya 2. Akidah, syariat, akhlak. Selesai. Tapi kalau Islam dipahami ilmu, peradaban, social system, seperti saya tulis di buku Tersesat di Jalan yang Benar, tahun 2006 buku itu. Sudah hampir 20 tahun yang lalu ya. Itu dikatakan bahwa agama ini, Islam ini bukan hanya agama. Islam adalah ilmu, social system, cita-cita luhur kemanusiaan, namanya rahmatan lil alamin. Nah, pemahaman Anda tentang Islam luas. Tapi kalau agama sempit, agama itu din. Bahasa Arabnya dal ya nun, di kamus Makassar maknanya adalah hubungan relasi antara kita yang menyembah dan Tuhan yang disembah. Ya sudah itu tok, di situ tok. Nah, itu dia. Nah, kemudian dari makna hidup juga, karena bagiku poin itu yang biasa menyatukan segala aliran. Nggak usah disatukan aliran, Mas. Biarin aja. Anda mau menyatukan NU, Muhammadiyah, Wahabi, Persis, Perti, Matlabul Anwar, Nahdlatul Ulama, nggak usah. Perbedaan itu niscaya. Allah yang jadikan mereka berbeda. Firman Allah begini, baca Quran makanya, "Lau syaa rabbuka la amana kullu man fil ardi jami'an, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin." Muhammad, apa engkau akan sakit hati kalau mereka tidak beriman kepadamu? Biarin aja aliran banyak, enggak apa-apa. Keren kok. Kita bisa bekerja sama. Dengan Kristen, non-Kristen, Islam, non-Islam, beda aliran, beda pendapat, pendapatan, terserah. Boleh. La yanhaqullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Itu di surat Hasyr ya. Lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Boleh bekerja sama, terserah. Bilateral, multilateral. Nggak harus disatukan, jangan diseragamkan. Nah, oke, itu untuk siapa? Media hidup. Harus banyak belajar Anda, Mas. Bacaannya harus banyak. Biar keren lah hidup ini. Dan juga pasti keimanan kita tidak akan goyang dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kok ilmu dianggap mengancam? Iman kita tidak akan bergoyang dengan ilmu pengetahuan. Ilmu tidak ada yang mengancam. Ilmu itu bagus. Ilmu itu, mana yang bukan ilmunya Allah? Jawab. Ilmu sihir. Dari Allah juga. Dia berkenan. Sudah santai saja hidup ini. Anda tidak usah harus, Pak, agama harus semua saya satukan, aliran, umat manusia bersatu. Ngapain? Pray, Tuhan itu libur sebagai tawab. Apa fungsinya Allah tawab? Tawab ini maha menerima tobat. Ghafar, terus-terus mengampuni. Karena kita banyak dosa. Dosa ini bagian dari mekanisme alam. Sudah biarin saja. Jangan beranggapan bahwa saya harus merubah dunia, Pak. Nanti kalau kau merubah dunia, kau akan dirubah oleh perempuan. Karena tugas perempuan merubah lelaki. Santai saja hidup ini, santai. Apa yang kau jalani sehari-hari? Tidak ngerepotin orang tua, bagus. Tidak merepotkan mertua, bagus. Tidak minta rokok ke orang lain, itu keren. Ya kan? Jangan nyusahin tetangga, itu sudah bagus. Tidak usah bermimpi ingin merubah dunia. Ini kata Jalaluddin Rumi ya, kemarin saya pinter dan saya ingin merubah dunia. Hari ini saya bijaksana dan saya ingin merubah diri saya sendiri. Ganti itu, merubah diri sendiri. Itu ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fiqh la mitrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.